tentang corona, ada satu pertanyaan yang membuat aku tersenyum kali ini. Untuk apa kita bersusah payah memerangi virus corona, sedangkan vaksinnya sampai sekarang pun belum ditemukan? Percuma kan? Menyembuhkan penyakit yang belum ada obatnya. Kalau pertanyaan ini ditanyakan kepada kalian sob, kira-kira apa yang akan kalian jawab? Penasaran? Simak terus. Welcome with Abdul's channel. Enjoy for watching. Don't forget to subscribe, like and share this video. Tidak ada virus yang lebih mematikan selain virus ketakutan yang disebarkan melalui lidah-lidah para pecundang. Bisakah kali ini saja kita tidak membicarakan tentang rasa takut? Kita tidak membicarakan keburukan yang mungkin terjadi sesuai ketakutan yang menguap dalam pikiran kita. Bisakah kita tidak berbicara tentang kengerian yang berangkat dari rasa takut? Rasa takut hadir dari kurangnya pengetahuan kita dalam menghadapi sebuah masalah. Kurangnya pengetahuan kita tentang masalah yang sedang kita hadapi. Rasa takut tumbuh dari pandangan buruk kita tentang kemungkinan yang akan timbul dari permasalahan yang sedang kita hadapi di kemudian hari. Hei, kita bukan Tuhan yang seakan sudah tahu segalanya, yang seakan sudah tahu segala hal yang akan terjadi nanti. Pelajarilah permasalahan itu, pelajarilah kemampuanmu, maka kita pasti akan mengerti apa yang harus kita lakukan, dan rasa takut pun akan hilang dengan sendirinya. Sebelum menjawab pertanyaan di atas tadi, ada beberapa pertanyaan lain yang tidak kalah menarik untuk dibahas kali ini. Namun, saya pribadi belum menemukan jawaban yang benar-benar pas untuk menjawabnya. Semoga dapat menambah sedikit pengetahuan kita dalam menyikapi pandemi corona yang sedang marak diperbincangkan pada setiap orang di belahan dunia ini. Jika kemungkinan sembuh dari virus corona adalah 97%, lalu mengapa dunia begitu panik dalam menyikapinya? Untuk apa kita bersusah payah memerangi virus COVID-19 sedangkan vaksinnya belum ditemukan? Daripada membuat vaksin, mengapa para peneliti tidak mengambil antibodi dari orang yang sudah sembuh dari COVID-19 yang antibodinya sudah kebal akan virus ini? Ada obat yang paling mujarab dari sekedar vaksin. Bagaimana cara kita memerangi virus corona? Mari kita simak jawabannya satu persatu. Jika kemungkinan sembuh dari virus corona adalah 97%, lalu mengapa dunia begitu panik dalam menyikapinya? Ada istilah pepatah mengatakan, orang-orang yang tidak belajar dari sejarah akan dituntut untuk mengulangi sejarah yang sama. Indonesia bukan pertama kalinya menghadapi pandemi virus. Pada tahun 1918, sejarah mencatat terjadinya pandemi Spanish flu atau flu Spanyol. Karena wabah ini pertama kali datang dari Spanyol saat berakhirnya Perang Dunia Pertama. Lalu, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah ini? Semenjak pertama kali flu Spanyol dideteksi pada Januari 1918 hingga penghujung wabah tersebut pada Desember 1920, hampir 3 tahun, virus ini menjangkit 27% penduduk dunia pada masa itu. Saat itu populasi manusia di bumi sekitar 2,5 miliar penduduk. Nyaris 500 juta jiwa yang telah terjangkit virus ini membuat rumah-rumah sakit dibanjiri pasien. Ekonomi berhenti berputar dan kematian terjadi di mana-mana. Dari data American Journal of Epidemiology, ada sekitar 17 juta orang tewas dalam pandemi ini. Coba hitung berapa persen dari jumlah penduduk bumi pada saat itu. Ya, kurang lebih hanya 3%. Dari 3%, angka kematian itu bisa menghilangkan 17 juta nyawa dalam waktu 3 tahun. Dan mungkin akan lebih banyak lagi jika
jika orang-orang masih terlambat menyadari. Dan hal ini kita bisa melihat bahwa angka 3% bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan begitu saja. Bayangkan, jika satu pasien flu Spanyol menularkan ke 5 orang, lalu 5 orang menularkan ke 25 orang, 25 orang menularkan ke 125 orang, dan seterusnya. Dari 125 pasien, 4 diantaranya meninggal, karena 3% dari 125 orang adalah 4 orang. Lalu bayangkan yang harus kehilangan nyawa jika virus ini menyebar ke 1 juta orang, lalu ke 10 juta orang, kemudian ke 100 juta orang, lalu ke 500 juta orang, ke 1 miliar orang, dan seterusnya. Inilah hal yang sedang kita hadapi pada pandemi virus COVID-19 ini. Hal yang serupa akan terjadi. Kematian akan berserakan di mana-mana, naik drastis jika kita semua terlambat menyadari, atau bahkan menganggap remeh akan hal ini. Bayangkan, jika mortality angka kematian COVID-19 adalah 3%, dengan jumlah penduduk bumi saat ini kurang lebih sekitar 7,75 miliar, akan ada sekitar 235 juta orang yang meninggal dunia. Saya tidak mencoba untuk menakut-nakuti, tapi hanya sekedar memberikan penjelasan dan kesadaran tentang kekuatan seekor musuh yang sedang kita hadapi. Karena rasa takut itu hadir dari lemahnya dan minimnya pengetahuan kita tentang musuh atau permasalahan yang sedang kita hadapi, sehingga kita belum mengerti langkah apa yang harus kita lakukan untuk memeranginya. Durasi video ini menurut saya sudah terlalu panjang. Simak kelanjutannya pada video selanjutnya. Terima kasih.